Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah bimbingan konseling karir Mistika Febriani MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang teori perkembangan karir periode pertengahan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang dimana anggota kelompoknya bernama saya sendiri, Alpi Rahmayanti dengan NPM 2111080106, dan rekan saya Koryati dengan NPM 2111080071. Baiklah, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Koryati. Kepada Saudari Koryati dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Alpi. Teori perkembangan karir, periode pertengahan. Teori perkembangan kepribadian milik Roem merupakan sebuah teori dengan cakupan yang cukup luas. Tidak hanya mendasar dari teori kebutuhan Maslow, tetapi juga dari faktor-faktor genetik dan sosiologis. Nawari dari Roy juga mencoba untuk memprediksi bagaimana minat dan kemampuan berkembang. Proyek dalam teorinya juga mengemukakan bahwa kebutuhan meningkatkan motivasi. 5 proposi dasar yang terperinci dalam teori Roy adalah: yang pertama, ada keterbatasan pada faktor genetik yang diturunkan. Yang kedua, ada keterbatasan pada faktor sosiologi dan ekonomi. Yang ketiga, perkembangan minat dan sikap dan penentu minat. Next. Next. Teori pemilihan karir. Teori pemilihan karir. Satu, biografi singkat Anne Roe. Anne Roe akhir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1991. Anne Roe hidup dalam keluarga yang keterbatasan secara finansial sejak ayahnya mengalami bangkrut di tahun 1920-an. Roe merupakan gadis yang cemerlang. Ia masuk perguruan tinggi ketika masih berusia 16 tahun. Gila dia kuliah di umur 16 tahun selama menjalani sekarang 18 undergraduate program. Ia memikirkan untuk menjadi guru bahasa Inggris karena ia merasa pekerja itu adalah pekerjaan yang paling dan menginterpretasi sejumlah informasi dengan baik. Dilihat dari bentuk perhatian yang diberikan. Yang A ada overprotective parents, yang B over the demanding parents. Dilihat dari bentuk penolakan yang diberikan, ada rejective dan neglect. Dilihat dari bentuk penerimaan yang diberikan, ada casual acceptance dan loving acceptance. Next. Yang B ada teori perkembangan karir. Biografi singkat Donald E. Super. Donald Edwin Super lahir pada 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Ayahnya merupakan alumni University of Missouri di spesialisasi pelatihan personal dan bekerja di The Young Men's Christian Association di Hawaii. Sementara ibunya memiliki gelar Master of Art, mengajar Latin dan aljabar sebelum akhirnya berpindah bidang menjadi koresponden spesial untuk Christian Science Monitor serta penulis editor Saturday Evening Post. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya, Super adalah anggota National Career Development Association sejak tahun 1934 sampai 1994. Kisahnya bermula di musim panas pada tahun 1934, yaitu ketika ia masih merupakan konselor muda. Hadir pada pertemuan tahunan National Vocational Guidance Association NVGA yang diselenggarakan di Selen dan Ahoy. Ia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan NVGA yang kini lebih dikenal dengan National Career Development Association NCDA. Sejak saat itu, Super hanya absen pada pertemuan tahunan di tahun 1939 dan 1959. Sisanya ia selalu hadir dan presentasi hampir setiap tahun. Next. Yang selanjutnya, yang kedua, konsep utama teori perkembangan karir. Super karir mengungkapkan bahwa perkembangan karir manusia dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase perkembangan, yang kedua fase eksplorasi, yang ketiga fase pemantapan, yang keempat fase pembinaan, dan yang terakhir fase kemunduran. Next slide. Dan yang terakhir kesimpulan. Aneru mengungkapkan sebuah teori yang ditujukan untuk memperkirakan pilihan pekerjaan individu yang didasari oleh perbedaan-perbedaan individu yang ada, seperti perbedaan biologis, sosiologis, dan psikologis. Sistem klasifikasi pekerjaan dibuat oleh Ru terdiri dari 8 kelompok pekerjaan dan 6 level pekerjaan. 8 kelompok pekerjaan tertulis secara horizontal, di mana tiap-tiap pekerjaan yang tertulis berdampingan dimaknai sebagai memiliki kedekatan atau kemiripan dalam hal tugas-tugas yang dituntut dalam pekerjaan tersebut. Sementara 6 level pekerjaan tertulis secara vertikal, menunjukkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang dituntut dari masing-masing level pekerjaan. Penekanan Ru pada perkembangan kebutuhan dan ketertarikannya pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi individu membuatnya berfokus pada pola-pola interaksi antara anak dan orang tuanya secara khusus. Itulah penyampaian materi tentang teori perkembangan karir periode pertengahan. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon